warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Jadi hari ini tanggal 1 Mei 2025. Kali ini gue berada di daerah Kampung Pintu, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dan kesempatan kali ini gue bakal informasikan mengenai aktivitas pembangunan di Jawa Barat. So, ada aktivitas apa di hari ini buat kalian yang penasaran dan buat kalian yang baru banget lihat video ini. Sebelum kalian lihat video, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Gak usah lama-lama, langsung aja guys. Ya teman-teman, sebelum kalian menonton videonya, kita iklan dulu. Yang mana di depan layar kaca teman-teman ini terdapat dua buah buku. Buku yang berjudul Surga dan Neraka, dan satunya Si Buta dan Sepotong Ayam Goreng. Buku ini adalah merupakan karya dari ayahnya Bang Bewok. Ini sudah karyanya yang kelima ya. Dan ayah Bang Bewok ini adalah seorang pensiun guru dan di usianya saat ini memasuki usia 75 tahun. Dan untuk mengisi masa tuanya, beliau berkarya dengan membuat buku. Dan jika teman-teman ingin membeli buku ini, harganya 150.000 untuk dua buah judul buku ini. Jadi teman-teman dibeli agar supaya ayah Bang Bewok tetap terus bisa berkarya di usia tuanya. Terima kasih yang sudah membeli, dan buat kalian yang ingin membeli bisa ke nomor yang ada di kolom description. Terima kasih, selamat menonton. Daerah Babelan, Pak. Oh, masih Babelan, Babelan kota maksudnya ya? Iya, Pak. Babelan kota. Babelan kota. RT RW berapa, Pak? Nyari dulu, nyari apa dulu? Itu saya kan mau lihat itu yang lagi dibersihin tuh, Pak. Betul. Ali, Ah, itu masuknya RT RW berapa, Pak? itu udah luar kita ya? Apa? Pulau Timaha masih ya? Ada beko ya? Ah, ya, ada beko. Arahnya. Itu Pulau Timaha ya? Kamera. Ah. Iya. Kenapa, Bang? Pulau Timaha ya? Oh. Lu, Pak, duduk ngopi-ngopi. Iya, iya, iya. Makasih, bentar doang kok, nanya aja alamatnya. Pulau Timaha ya? Kenapa? Nah, sama kita bewokan. Ngopi-ngopi ya? Udah, Pak, makasih. Saya udah ini mau ke situ bentar. Udah makan Masuk terus. perbatasan kampung asing Pulau Timah apa? Masuknya Pulau Timaha ya? Itu kan kemarin banyak banget sampai sekarang udah bersih ya? Nah, sama begini, Pak. Itu sebetulnya kan masih wilayah Kampung Pintu. Heeh. Duduk aja, Pak, duduk. Iya, iya, iya. Termasuk wilayah Kampung Pintu perbatasan. Tapi kan perbatasan pulau kan gugur. Heeh. Nah, kalau RW-nya kan ada tuh yang perumahan jembatan itu, Pak. Heeh. Bapak masuk aja situ, tanya sama RW-nya. Ada RW-nya ya? Ada. Oke, siap-siap. Bapak Berarti tanya RW-nya RW berapa kalau di situ, Pak? Kalau saya kan RW di sini kan, RW Beda ya? itu, Pak. Nggak Beda, tahu Pak. itu RW berapa, nggak tahu? Heeh. Oke, siap-siap. Berarti masih Pulau Timala ya? Kalau perbatasan Kampung Pintu, Kampung Pintu. masuk ke Kampung Pintu. Namanya Kampung Pintu. Kampung Pintu, Pak. Oh, Kampung Pintu. Oke. Berarti Pak Kampung Pintu situ ya? Iya. Berarti masih ada. udah bukan Pulau Timaha bukan? Bukan. Bukan. Kalau di sini Babelan. Ini Kampung Pintu, Pak. Kampung Pintu. Oh, Kampung Pintu. Kalau Babelan batasnya perempatan. Oke. Itu udah Babelan, Pak. berarti yang saat ini maksudnya Kampung Pintu ya, bukan Pulau Timaha yang ada beko ya. Oke, siap. Makasih Bang ya. Siap, Pak. Makasih Bang. Mari Bang, makasih. Ngopi nggak mau. Udah, barusan makan. Makasih Bang. Kita bawain ini nih guys buat abangnya guys. Bawain rokok. Bang, rokok. Gimana naronya ya? Oh, lihat sini kali ya. Gak bisa, susah. Wah, tajam-tajam. Tajam-tajam guys. Tuh, tajam nyangkut langsung tuh. Aduh, tajam banget asli. Tajam banget. Tajam banget nih pohon-pohonnya. Bang, ini nama sungainya sungai apa, Bang? DT8. Apa sungai apa? Abang namanya siapa? Akuan. Bang Akwan. Oke, lanjut Bang. Semangat Bang ya. Ini udah dari kemarin apa baru? Udah 3 hari. Oke, lanjut Bang. Thank you Bang. Oh, ini tajam banget guys, asli gua nggak. Aduh. Mana nyangkut sendalku. Aduh. Tajam asli. Ini berduri. Gua nggak berani ke sana. Resikonya parah. Ya, jadi di sini ada Bang Ahwan teman-teman yang sedang melakukan aktivitas normalisasi. Kalau misalnya diikutin alirannya ya, ini tembusnya kalau ke kanan tuh sungai DT8 teman-teman. Kalau lurus terus bisa ke DT3, DA3 gitu. Dan Bang Ahwan informasinya sudah melakukan normalisasi ini sudah 3 hari ya. Dan ya alhamdulillah teman-teman bisa lihat
Ini sudah sangat bersih. Aduh, asli tajam banget. Dan memang di jalan ini ya guys, ini memang parah banget. Banyak sekali sampahnya menumpuk. Dan ya banyak oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan di bagian sana guys. Alhamdulillah ya, akhirnya sungai ini dilakukan normalisasi juga. Wow, dalam guys, 2 meter ini. Wow, bisa dilihat ya, untuk lumpurnya banyak banget. Di sana ada penyempitan, nanti kemungkinan akan disamakan ya. Tuh, dalam banget guys. Ini udah lama banget asli, tidak pernah dilakukan normalisasi sepertinya. Karena memang banyak banget sampah di sini teman-teman. Mirip kayak di Sungai Hitam yang ada di Harapan Indah ya, Sungai Belencong ya guys. Mirip banget sampahnya. Sebenarnya gue pengen banget, udah lama pengen liput lokasi ini gitu. Cuma belum sempet karena melakukan liputan di tempat-tempat yang lain, karena memang banyak banget aktivitas normalisasi yang ada di Bekasi ini teman-teman. Dan ternyata alhamdulillah ya, ternyata sungai ini juga diperhatikan ya loh. Makasih banget. Dan kalau dilihat dari sebelah sana teman-teman, ini nih sebenarnya tinggi-tinggi nih guys. Asli, pohon-pohon yang berduri ini tinggi-tinggi. Dan sekarang udah rata dengan tanah. Kalau misalnya mau ke situ harus pakai sepatu bot. Gua hari ini nggak bawa sepatu bot guys. Ini masuknya daerah Kampung Pintu. Tadi kita sudah ngobrol sama warga yang terdekat dari lokasi ini ya. By the way, kaki gua kesusupan duri. Aduh, ini kesusupan duri guys. Nah, di sini ada bapak yang lagi ngambil apa deh pak? Dedaunan buat sapi ya? Buat sapi, buat rumput buat sapi ya? Pak, berarti bapak sering kesini nih ngambil rumput ya? Iya, kalau rumputnya masih ada, baru ke sini. Dan berarti karena bapak sering kesini, berarti tahu nih pak, sampahnya kemarin-kemarin semana pak di sini pak? Banyak banget, banyak. Parah ya? Iya, banyak. Parah banget ya. Dan sekarang alhamdulillah pak ya udah bersih ya, udah nggak ada sampah lagi ya? Udah enak. Ah. Dulu mah susah lewat sini ke sono. Sekarang udah terang banget ya, Iya, udah terang. gampang banget ya. Oke pak, lanjut pak, makasih ya. Ya guys, itu perbincangan bersama warga pemilik sapi ya yang mengambil rumput di sini, menginformasikan bahwa benar di lokasi ini tuh penuh dengan sampah teman-teman. Dan ya sekarang seperti yang teman-teman lihat sudah tidak lagi terlihat adanya sampah dan ya makin bersih. Dan tadi sempat ngobrol sama bapaknya juga ya tadi sebelumnya. Jadi lahan dia yang biasa buat cari rumput udah nggak ada teman-teman nih, udah rata sekarang. Jadi mau nggak mau harus berpindah lebih jauh lagi bapaknya untuk mencari rumput buat sapi. Ya teman-teman, jadi untuk sungainya sendiri ini kurang lebih besarnya sekitar 12 meteran lah ya, kurang lebih teman-teman. 12 meter kurang lebih ya. Dan di bagian sana masih kecil. Nanti bakal nah ini teman-teman saat ini dilakukan. Nah, disamakan guys. Alhamdulillah diperlebar ya. Dan untuk operatornya di sini tidak ada asisten ataupun pengawas ya, jadi kita tidak bisa berbincang ya mengenai aktivitas detailnya, perkembangannya nanti bakal sampai kemana, kita nggak bisa mengetahui hal itu teman-teman, karena kita nggak mungkin ngajak ngobrol lama-lama kan. Dan tadi kita sempat bertemu dengan warga juga di sini yang juga melihat ya. Informasinya nama sungainya ini sungai disebut Sungai Kundang guys, Kali Kundang.
Entah kenapa disebut dengan Kali Kundang. Dan ini dilakukan pengerukan kembali. Mungkin kalau kita bisa ketemu dengan pengawas, mungkin bisa diinformasikan ya mengenai nama aslinya ya. Ini sepertinya kalau misalnya diikutin alurnya teman-teman sampai dengan ke Pulau Timaha. Kalau di Pulau Timaha kan ada sungai, namanya Sungai DT8 guys, gitu. Jadi kemungkinan ini juga sama harusnya Sungai DT8, tapi warga menyebutnya Kali Kundang. Dan teman-teman di sini sudah dilakukan pengerukan ya. Wah, bener-bener gua ini guys, kesekip jalan ini. Kenapa kok gua baru ke sini gitu ya? Teman-teman mungkin bertanya, karena memang sebenarnya rumah gua tuh lewat sini juga setiap hari gitu. Tapi kenapa gua nggak dapet aktivitas ini? Dan ya akhirnya seperti ini teman-teman, udah rapi, udah bersih gitu. Padahal aslinya ini banyak banget sampah dan pengen banget gua menyuarakan mengenai keadaan dari Kali Kundang ini sebenarnya gitu. Cuma dikarenakan di daerah Pulau Timaha sedang dilakukan perbaikan jalan dan itu lumayan membuat kemacetan. Jadi gue untuk menghindari kemacetan, jadi ketika gue habis dari Tambun biasanya lewat sini, tapi nggak jadi lewat sini guys, melainkan lewat sana gitu. Jadi nggak pernah lewat jalan sini, jadinya gue nggak tahu, keskip nih selama 3 hari. Tapi nggak apa-apa guys, alhamdulillah senang ya. Akhirnya Sungai Kundang ini dapat perhatian juga, dan sampah-sampah yang memenuhi dari Kali Kundang ini juga saat ini sudah bersih. Terlihat di bagian sana teman-teman, ya ujung sana itu sampah-sampahnya guys, ya ditaruh di sisi kanan. Ini benar-benar mirip kayak di Kali Hitam yang ada di Harapan Indah Bekasi, atau disebut juga sebagai Kali Blencong. Wah, ini banyak banget ya lumpurnya guys. Oke, kita coba lihat dari udara ya. Oke teman-teman, berikut mengenai aktivitas dari normalisasi Sungai Kundang. Dan ternyata aktivitas sungai ini sudah dilakukan sejak 3 hari yang lalu teman-teman. Dan sekedar informasi buat teman-teman bahwa lokasi ini tuh dulunya sangat banyak banget sampah di aliran sungai ini teman-teman ya. Dan saat ini alhamdulillah sudah tidak ada lagi sampah-sampah, dan untuk sampah-sampahnya sudah sudah diangkut teman-teman di sisi ya, atau di depan bagian kanan dari sungai ini teman-teman, alhamdulillah. Kita coba melewati alat berat ini dan kita melihat ke sisi yang ada sampah-sampahnya teman-teman. Dan inilah posisi yang penuh dengan sampah, dan saat ini alhamdulillah sudah tidak ada lagi sampah di aliran Sungai Kundang ini teman-teman. Dan inilah sampah-sampah yang sudah diangkut di sisi kanan teman-teman. Ini anginnya lumayan kencang banget ya. Inilah sampah-sampah yang berada di aliran sungai ini, dan sekarang sudah bersih dan nantinya bakal terus ke ujung sana ya sepertinya ya. Nanti kita akan terus kabarkan buat teman-teman sekalian, karena memang di aliran sungai ini nih banyak jalur-jalur yang dipenuhi dengan sampah-sampah, lalu juga tumbuhan-tumbuhan. Dan ya sekarang saat ini alhamdulillah ya sudah terlihat bersih dari Sungai Kundang ini.
Dan untuk sungainya sendiri dilakukan pelebaran ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini sampah-sampahnya ya guys. Sudah terangkat semua alhamdulillah. Nah, ini di sini dilakukan pelebaran guys. Ya teman-teman bisa lihat ya. Dilebarin sekitar 1 meter ya dari yang awal teman-teman. Dan untuk lumpur yang ditaruh di bagian atas yang nantinya dibikin tanggul ini lumayan luas ya, tanggulnya ini bisa sekitar 4-5 meteran guys, lumayan gede. Ini lumayan gede guys untuk tanggulnya nih. Dan di jalanan ini teman-teman, yang teman-teman lihat di sebelah kiri ini banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuang sampahnya di pinggir jalan ini ya. Ya teman-teman, tadi kita sudah melakukan penerbangan drone ya untuk melihat view udara, dan alhamdulillah untuk sungainya sudah terlihat bersih alhamdulillah. Dan teman-teman juga tahu tadi sudah mendengar dari warga sekitar yang memang sering mengambil rumput untuk sapinya ya. Memang di lokasi ini tuh penuh banget dengan sampah ya. Dan alhamdulillah 3 hari, ini hari yang ketiga, sudah terlihat tidak ada sampah lagi. Dan ya teman-teman bisa lihat di sini dijadikan tempat pembuangan sampah ilegal ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ya ini yang baru-baru banget ini. Ini emang kalau lihat dari keadaannya sampahnya dilakukan pembakaran teman-teman. Tapi ya tolong jangan buang sampah sembarangan, karena ini dekat banget dengan sungai. Dipastikan kalau misalnya airnya meluap, tentunya sampah-sampah ini bakal ke bawah ke bagian hilir seperti itu. Jadi tolong jangan buang sampah sembarangan. Dan juga ya ini jadi permasalahan utama sih di daerah Babelan ya, Bekasi khususnya di Babelan ini. Memang belum tersedianya teman-teman adanya tempat pembuangan sampah sementara. Ya dimohon untuk pemerintah setempat, khususnya RT RW lurah, camat dan ya sebagainya, mohon bisa segera ditindaklanjuti pengadaan tempat pembuangan sampah sementara, sehingga warga tidak lagi membuang sampah di pinggir-pinggiran sungai seperti ini ya teman-teman ya. Karena khawatir ketika sudah dibersihkan masih aja oknum-oknum membuang sampah sembarangan, ya nanti sampahnya bakal masuk lagi ke sungai dan tentunya ya terkena dampak banjir lagi. Memang kita ketahui Babelan ini terkena dampak banjir yang luar biasa teman-teman ya di tahun 2025 ini. Makanya dilakukanlah normalisasi besar-besaran di daerah Bekasi, di beberapa titik di Bekasi. Ya mudah-mudahan dengan adanya normalisasi bisa mengurangi dampak banjir yang terjadi di daerah Bekasi. Dan ya harapannya juga semoga warga juga mendukung ya aktivitas normalisasi ini dengan tidak membuang sampah sembarangan ya di aliran sungai atau di pinggir-pinggir jalan seperti ini teman-teman.
Dan ini tanggulnya lumayan tinggi, ada sekitar 2 meter teman-teman untuk tanggulnya sendiri ya. Cakep, alhamdulillah. Jadi luas di sana. Dan ya tanggulnya ini harus segera langsung dilakukan follow up ya, baik itu dilakukan dibuat turap atau dijadikan taman nantinya. Karena kalau tidak dilakukan follow up seperti pembuatan turap atau dijadikan kayak tempat taman dan sebagainya ya, nantinya nih ada oknum-oknum yang ya tidak bertanggung jawab yang mendirikan bangunan di atas aliran sungai seperti itu guys. Luar biasa nih kerjanya, bagus operatornya. Dan teman-teman bisa lihat ini dilakukan pengerukan, diperlebar aliran sungai dari Sungai Kundang ini. Jadi lebih luas teman-teman, kurang lebih sekitar 12 meter ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlog kali ini dari daerah Kampung Pintu, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan ya 3 hari sudah aktivitas normalisasi di sungai yang disebut sebagai Sungai Kundang atau Kali Kundang teman-teman. Ya Kali Kundang ini penuh banget dengan sampah. Dan alhamdulillah hari ini sudah bersih dan tidak ada sampah lagi di aliran Sungai Kundang ini. Dan ya untuk lumpurnya juga sudah dilakukan pengangkatan, serta sampah-sampah juga sudah dilakukan pengangkatan dan dijadikan tanggul yang lumayan lebar sekitar 4 sampai dengan 5 meter. Dan untuk Kali Kundangnya juga sudah dilakukan pelebaran ya kurang lebih sekitar 12 meter. Tidak jauh dari lokasi ini terdapat titik pembuangan sampah ilegal dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Meskipun dilakukan pembakaran, namun posisinya yang berada di bibir Sungai Kundang membuat Kali Kundang ini ya lama-kelamaan dipenuhi dengan sampah-sampah yang terjatuh dari titik tempat sampah ilegal ini. Ya, dengan adanya aktivitas ini semoga oknum-oknum dan juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab tidak lagi membuang sampahnya di aliran atau di sepanjang jalan dari Kali Kundang ini. Dikarenakan Kali Kundang saat ini sudah bersih dan sudah terbebas dari sampah. Ya, mungkin sampai di sini aja teman-teman terkait dengan vlog kali ini. Thank you banget buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Oke, sebelah kiri dari Kampung Pintu, Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Gua nggak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Burung merah atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai basikal duduk berdua, bercengkrama layan adu dan raja. Wahai burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua, bercengkrama layan adu dan raja.